Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi STKIP Budidaya Binjai, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan memenuhi tugas dari mata kuliah sastra lisan yang berjudul Mantra Pesugihan Tumbal Anak Demi Kekayaan. Saya Pipi Wandari sebagai moderator. Saya Laila Indah sebagai orang pertama. Saya Rijal Putri sebagai anak. Saya Muhammad Mahdi sebagai dukun. Saya Umi Haleja sebagai orang kedua. Saya Liar Melestari sebagai ibu. Saya Nancy Cornelia Tepu sebagai orang ketiga. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu yang memiliki satu anak perempuan. Suami dari ibu tersebut sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ibu itu hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak yang manja. Capek banget kerja gini-gini aja. Punya anak manja sekali, susah dibilangin. Lalu tanpa sengaja, ia mendengar percakapan orang-orang yang lewat. Tahu nggak, ada dukun loh yang manjur untuk ngabulin permintaan kita. Iya, kau juga mau bercandakan diri. Oh iya, aku juga pengen. Oke, kalau gitu kita sama-sama untuk ke sana. Setuju nggak? Setuju. Ayo cepet. Beberapa hari kemudian, ketiga gadis tersebut mendatangi rumah dukun yang bisa mengabulkan keinginan mereka. Mbah, kami kemarin ingin meminta bantuan. Bantuan apa yang kalian mau? Kami meminta untuk kecantikan diri, Mbah, biar semua jatuh cinta pada kami. Iya mbak, aku juga udah capek mbak, pengen cantik dapet jodoh mbak. Baiklah, kalau begitu kalian cukup perlu mandi kembang setiap malam Jumat Kliwon, dan kalian harus memotong ayam setiap bulannya. Baiklah Mbah, kalau begitu apa mantranya Mbah? Baiklah, ini mantranya. Rupa arupa aruning sari, cahyaning cantika, cahyo bulan sukma, ngawiji sukma rahayu. Mantra ini akan kalian bacakan sebelum mandi kembang. Anakku, kasihin dulu nak, tadi tak sengaja ibu mendengar percakapan orang tadi. Katanya ada dukun yang membuat kita menjadi kaya. Hah, benar lah. Kalau gitu kita ngapain dong hidup supaya seperti ini? Ayo Bu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Sampailah mereka di rumah dukun tersebut dan dipersilahkan masuk. Ada apa kalian kemari? Mbah, kami datang kemari untuk meminta Mbah membantu perekonomian kami. Kami sudah sangat susah, Mbah. Benar Mbah, kami sudah sengsara hidup seperti ini. Ayah saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Jadi ibu saya mencari uang sendiri. Baiklah, kalau begitu, ini ada syaratnya. Jika anakmu berusia 17 tahun, bawalah satu bayi untuk dijadikan tumbal di bulan malam pertama purnama. Maka tidak, anakmu akan diganggu oleh makhluk halus dan akan dijadi tumbalnya sendiri. Setiap Jumat, kalian akan meramalkan dan kalian bacakan mantra ini di sekeliling rumah. Entah apa yang merasuki ibu dan anak tersebut sehingga mereka menerima persyaratan dari dukun itu. Lafalkan mantra ini. Kula nurut ana parentah taruhun. Kula hana dipakahoyo. Kula janji bakal setia takaruhun. Kula siap nanggung segala akibat. Bacakan mantra ini setiap malam Jumat. Ini kamu taburkan bunga ini di sekeliling rumah. Sesampainya di rumah, sang ibu mengucapkan mantra yang disuruh oleh dukun tersebut. Setiap malam Jumat, sang ibu menaburkan bunga di sekeliling rumah. Tak berselang lama, mereka menjadi kaya raya dan bergelimang harta. 7 tahun kemudian, saat anaknya berusia 17 tahun, karena tergoda oleh harta, mereka melupakan syarat yang seharusnya mereka penuhi. Mereka harus mencari bayi untuk dijadikan sebuah tumbal. Beberapa bulan berlalu, sang anak mulai diganggu oleh makhluk halus. Ibu, tolong, aku ada menangkap bayangan hitam di situ, Ibu. Awalnya, sang ibu hanya mengira itu hanya mimpi biasa. Namun, semakin hari mimpi tersebut semakin parah.
Kenapa Mbah anak saya selalu diganggu? Ada apa ini? Karena kalian merupakan persyaratan ini, anakmu mulai diganggu roh halus. Seharusnya kalian tidak melupakan persyaratan itu. Lalu gimana Mbah? Apa ada cara lain supaya anak saya tidak diganggu lagi? Tidak ada cara lain. Kalau gitu tolong bantu putriku supaya tenang. Aku tidak bisa membantu kalian lagi karena kalian sudah melanggar persyaratan itu. Semakin hari, tubuh putrinya semakin kurus. Tak lama ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. muncul